Selamat malam Bapak Ibu. Dipun tepangaken nami kula Dimas Niken Salindri. Kula kelas setunggal SD saking Kediri. Selamat malam Pak Toto dan Pak Septo dan karyawan PG Gempol Kerep. Kula remen sanget dipun timbali teng mriki, mugi-mugi benjing ditimbali malih nggih. Bocah kaya golekan. Lek Mas Pondo ngarani jare bocah kaya jajan. Itu tak untal lek. Ya iya. Ini persiapan Niken mau perform guys. Setelah Mbak Krisdayanti, Niken Salindri official team. Oke siap. Mau persiapan ini loh, perform Niken. Ini acara yang sangat luar biasa ya, istimewa ini. Kebayanya baru guys, kebayanya luar biasa. Dari mana Mazi? Oh. Ini asistennya datang. Adi. Oh. Yang jauh-jauh dari Surabaya. Nah kira tadi yang ownernya Mazi loh, kan ya? Tadi timnya, Asistennya. staffnya. Oke, siap. Sekarang jadi asistenku. Oke. Wah, kebayanya tak sepilih dari Kayaknya 2 hari. jadi. Ini warni orang. Express. Desainernya luar biasa loh. Ya. Enggak, Mbak sih enggak ada. Oh, tak sepilkan anunya mungkin. Ini apa bagus loh nih, kan. Dalam hidup, tidak semua orang memulai dari tempat yang sama. Ada yang lahir dengan jalan mulus, ada pula yang harus berjalan pelan, tersandung, bahkan jatuh berkali-kali. Dan kisah Niken Salindri adalah salah satu bukti bahwa keberhasilan tidak pernah datang secara instan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, air mata, kesabaran, dan keyakinan yang tidak pernah padam. Sejak kecil, Niken sudah mengenal arti berjuang. Ia bukan anak yang tumbuh dalam kemewahan. Ia tumbuh dengan mimpi sederhana. Ingin membantu keluarga, ingin membuat orang tua bangga, dan ingin hidup lebih baik dari hari kemarin. Dunia musik dan seni yang kini membesarkan namanya. Dulu hanyalah jalan kecil yang penuh ketidakpastian. Saat anak-anak lain menikmati masa kecilnya, Niken sudah mulai belajar arti tanggung jawab. Ia bernyanyi bukan untuk popularitas, tetapi untuk bertahan, untuk membantu, untuk menyambung hidup. Dari panggung kecil ke panggung yang lebih kecil, dari acara ke acara, ia jalani semuanya tanpa mengeluh. Namun perjuangan itu tidak selalu manis. Ada masa di mana gaji menyanyi yang ia terima jauh dari harapan. Kadang tidak cukup untuk menutup lelah. Kadang bahkan hanya cukup untuk ongkos pulang. Tapi Niken tidak pernah berhenti. Ia percaya, setiap nada yang ia lantunkan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Ia pernah bernyanyi dengan bayaran yang tidak sepadan, tetapi ia tetap tersenyum. Ia pernah tampil dengan fasilitas seadanya, tetapi ia tetap tampil maksimal. Ia pernah merasa lelah, tetapi tidak pernah menyerah. Karena dalam hatinya, ia tahu, berhenti bukan pilihan. Setiap panggung kecil ia anggap sebagai sekolah. Setiap penonton sedikit
ia anggap sebagai anugerah. Dan setiap pengalaman pahit, ia simpan sebagai pelajaran. Niken belajar bahwa kesuksesan bukan soal cepat atau lambat, tapi soal siapa yang bertahan paling lama. Ada hari-hari di mana ia pulang dengan tubuh lelah, dan hati bertanya-tanya, sampai kapan seperti ini? Tapi, setiap kali itu pula, ia kembali bangkit. Ia kembali berlatih. Ia kembali memperbaiki diri. Karena mimpi itu terlalu besar untuk ditinggalkan. Pelan-pelan, namanya mulai dikenal. Suaranya mulai dicari, gayanya mulai diingat. Bukan karena sensasi, tapi karena konsistensi. Karena kerja keras. Karena ketulusan. Ia tidak pernah mengubah dirinya demi terlihat hebat. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, dan justru itulah yang membuat orang percaya padanya. Perjalanan Niken adalah bukti bahwa proses yang berat akan melahirkan hasil yang kuat. Ia tidak muncul tiba-tiba di layar banyak orang. Ia datang setelah bertahun-tahun jatuh bangun, setelah berkali-kali kecewa, dan setelah ratusan kali menahan lelah. Ada masa di mana ia hampir menyerah. Ada masa di mana ia merasa tidak dihargai. Ada masa di mana ia bertanya, apakah aku cukup baik? Tapi satu hal yang tidak pernah ia lepaskan adalah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang di jalannya. Dan benar saja, waktu menjawab segalanya. Ketika ia terus melangkah, pintu demi pintu mulai terbuka. Panggung semakin besar, penonton semakin banyak, apresiasi pun datang. Gaji yang dulu tidak seberapa, kini berubah menjadi rezeki yang layak. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kesabaran. Niken Salindri tidak hanya sukses sebagai penyanyi, ia sukses sebagai simbol perjuangan. Ia menjadi contoh bahwa mimpi bisa dicapai, bahkan oleh mereka yang memulai dari bawah. Ia menjadi inspirasi bagi banyak anak muda yang sedang lelah berjuang. Kini, ketika namanya disebut, banyak orang melihat hasilnya. Tapi tidak semua tahu betapa panjang prosesnya. Betapa sering ia menahan kecewa. Betapa sering ia tetap tersenyum meski lelah. Betapa sering ia melangkah tanpa tahu hasilnya. Kesuksesan Niken bukan hadiah. Ia adalah hasil dari ribuan langkah kecil yang tidak pernah ia hentikan. Ia adalah bukti bahwa ketika seseorang terus berjalan, jalan itu akan terbuka sendiri. Dan mungkin inilah pesan terbesar dari kisah Niken Salindri. Bahwa kamu boleh memulai dari nol. Kamu boleh pernah diremehkan. Kamu boleh pernah dibayar tidak sesuai harapan. Kamu boleh pernah hampir menyerah. Tapi, selama kamu tidak berhenti, selama kamu tetap percaya, selama kamu tetap berusaha, maka waktumu akan datang. Hari ini, Niken berdiri, bukan sebagai orang yang paling beruntung, tetapi sebagai orang yang paling bertahan. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kisahnya mengingatkan kita bahwa proses tidak pernah bohong, bahwa lelah tidak pernah sia-sia, dan bahwa doa yang diucapkan dalam diam akan menemukan jalannya sendiri. Jika kamu sedang berjuang hari ini, ingatlah kisah ini. Ingat bahwa setiap orang yang berhasil pernah berada di titik terendah. Yang membedakan hanyalah satu, mereka tidak berhenti. Dan Niken Salindri adalah bukti nyata dari itu.